warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Pranisma Salsa Imaldania dengan NIM 14014222888 dengan nomor presensi 4, Rombel M, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum transportasi tumbuhan sawi putih. Selamat menyaksikan. Tujuan transportasi tumbuhan sawi putih adalah yang pertama, untuk mengetahui proses transportasi air pada tumbuhan sawi putih. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada sawi putih. Yang ketiga, untuk mengetahui ukuran kenaikan air sebagai hasil dari praktikum. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses transportasi air pada tumbuhan sawi putih. Transportasi tumbuhan adalah proses pergerakan zat-zat makanan dan air dari akar menuju seluruh bagian tumbuhan yang memerlukan. Air berperan penting dalam tumbuhan, yaitu sebagai komponen protoplasma, menentukan struktur pada sel, sistem angkutan, stabilitas, dan pemindahan panas. Pada praktikum transportasi tumbuhan, tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah melalui akar. Selanjutnya, air dan zat-zat terlarut akan dialirkan ke batang dengan melawan gaya gravitasi dan menguapkannya ke udara melalui daun. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa transpirasi. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan nutrisi atau mineral dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem yang merupakan alat transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Dalam pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu suhu, konsentrasi ion hidrogen atau pH, cahaya, pengudaraan tanah, interaksi, dan pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah sendok teh, 1 buah pisau, 3 buah gelas plastik, dan 1 buah spidol. Bahan yang dibutuhkan adalah air, 3 berwarna makanan yang terdiri dari 1 pewarna makanan kuning, 1 pewarna makanan hijau, dan 1 pewarna makanan biru, serta 3 lembar sawi putih. Zat pewarna makanan merah sebanyak 2 sendok teh pada 7 menit pertama mengalami perubahan warna, yaitu warna daun sawi tidak seperti warna awal dan mengalami kenaikan air 0,3 cm. Pada 7 menit kedua mengalami perubahan warna, yaitu beberapa bagian daun sudah berwarna merah dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,5 cm. Pada 7 menit ketiga mengalami perubahan warna, yaitu seluruh bagian daun sawi berwarna merah dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,8 cm. Pewarna makanan kuning sebanyak 2 sendok teh pada 7 menit pertama mengalami perubahan warna pada daun, yaitu daun menjadi kuning agak pucat dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,2 cm. Pada 7 menit kedua, terjadi perubahan warna pada daun, yaitu beberapa bagian daun sudah berwarna kuning dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,4 cm. Pada 7 menit ketiga, mengalami perubahan warna, yaitu seluruh bagian daun sawi berwarna kuning dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,6 cm.
Pewarna makanan hijau sebanyak 2 sendok teh pada 7 menit pertama mengalami perubahan warna pada daunnya, yaitu daun sawi putih mulai terlihat hijau dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,3 cm. Pada 7 menit kedua, terjadi perubahan warna, yaitu beberapa bagian daun sudah berwarna hijau dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,5 cm. Pada 7 menit ketiga mengalami perubahan warna, yaitu seluruh bagian daun sawi berwarna hijau dan mengalami kenaikan air sebanyak 0,9 cm. Setelah melakukan praktikum transportasi tumbuhan sawi putih dengan memasukkan lembaran sawi putih pada masing-masing gelas yang sudah berisi pewarna makanan. Dari praktikum tersebut terjadi perubahan pada sawi putih setelah 21 menit. Pada 7 menit pertama, sawi putih yang berada di gelas warna hijau sudah mulai mengalami perubahan warna dari yang semula putih kehijauan menjadi mulai terlihat berwarna hijau. Perubahan warna pada sawi putih disusul oleh sawi putih yang berada di gelas dengan pewarna kuning dan merah pada 7 menit kedua dan ketiga. Perubahan warna pada ketika sawi putih semakin terlihat jelas pada 7 menit ketiga. Peningkatan warna pada daun sawi putih dikarenakan pangkal dari tangkai daun sawi putih yang menyerap air berwarna kemudian ditransportasikan ke sela-sela daun. Penyerapan air yang dilakukan oleh tumbuhan juga dipengaruhi oleh lebar sampingnya daun sawi putih, serta dipengaruhi oleh cahaya sinar matahari. Proses tersebut melibatkan peran pembuluh pengangkut yaitu xilem pada proses transportasi tumbuhan. Pada tumbuhan, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Setelah melakukan praktikum transportasi pada tumbuhan sawi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi transportasi tumbuhan sawi adalah lebar sempitnya daun dan teriknya cahaya matahari. Semakin lebar daun, maka daun tersebut dapat semakin besar daya hisapnya, sehingga pengangkutan air semakin cepat, begitu sebaliknya. Pada cahaya matahari, jika daun sawi putih diletakkan di tempat yang terkena penuh terik cahaya matahari, maka semakin cepat proses transportasinya. Sedangkan jika daun sawi putih diletakkan di tempat yang redup atau kurang mendapatkan cahaya matahari, maka proses transportasinya membutuhkan waktu lama. Berikut adalah lampiran dari praktikum transportasi tumbuhan sawi putih. Sekian video praktikum transportasi tumbuhan sawi putih dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.